Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete Septiana dengan NPM 2241-1092 dari kelas MNJ 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek hukum mata kuliah studi kelayakan bisnis. Latar belakang yaitu aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui. Meskipun banyak pihak yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Adapun tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Untuk meneliti studi kelayakan bisnis, memang dokumen keabsahannya harus diteliti. Begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut. Termasuk diantaranya adalah perizinan yang dimiliki, badan hukum, sertifikat tanah, dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Lalu, apa saja yang dibahas di dalam aspek hukum? Antara lain adalah legalitas, bentuk badan hukum perusahaan, rencana anggaran dasar perusahaan, dan departemen atau lembaga instansi terkait dengan pihak perusahaan. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis harus pertama dikaji meskipun kamu bertanya-tanya, mengapa harus aspek hukum yang pertama kali dikaji di dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis? Itu ada alasannya, yakni karena apabila berdasarkan analisis aspek hukum, maka akan didapatkan apakah sebuah ide bisnis itu masih layak untuk diproses atau tidak. Sehingga, jika memang didapatkan bahwa ide bisnis tak layak dilanjutkan, dari segi aspek hukum, maka tak perlu lagi meneruskan ke analisis dari aspek yang lainnya. Selanjutnya yaitu ketentuan hukum tidak sama. Tiap jenis usaha dari perusahaan mungkin berbeda-beda dan ketentuan hukum yang mendasari pun juga tidak sama, di mana yang mempengaruhi adalah kompleksitas dari bisnis yang dijalankan tersebut. Otonomi daerah bisa mengakibatkan perubahan pada ketentuan hukum beserta perizinan antar daerah pun juga berbeda-beda. Karenanya, penting sekali memiliki pemahaman tentang ketentuan hukum beserta perizinan investasi bagi tiap daerah. Pemerintah yang menetapkan perizinan dan ketentuan hukum investasi ini juga tidak asal melainkan ada tujuannya, di mana tujuannya yakni untuk menjaga ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan adanya aspek hukum. Dengan adanya aspek hukum, maka akan bisa mengetahui sebuah ide bisnis itu apakah sudah memenuhi perizinan dan ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Kalau tujuannya secara spesifikasi bisa kamu lihat di bawah ini. Yang pertama, analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Yang kedua, analisa legalitas usaha. Yang ketiga, analisa ketetapan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Dan yang terakhir, analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Jenis badan usaha, yaitu aktivitas bisnis tak dapat lepas dari yang namanya perizinan, beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Untuk bentuk badan usaha yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan badan usaha antara lain, yang pertama, persyaratan perundingan, yang kedua, bidang industri, yang ketiga, besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, yang keempat, tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan serta hukum. Bentuk badan usaha di Indonesia antara lain yang pertama, perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang tidak membedakan pemilik antara hak milik perusahaan dengan pribadi oleh Indrio tahun 2005. Namun, berdasarkan swasta tahun 2002, pengertian perseorangan yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki perseorangan
dan orang tersebut yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan perusahaan. Yang kedua ada perseroan terbatas atau PT, adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Serta yang ketiga ada perserikatan komoditer. CV adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan bersama-sama mengelola usaha. Sebagian dari anggota CV adalah anggota aktif, anggota lainnya adalah anggota pasif. Yang keempat adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai objektif pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan yang tak punya anggota. Serta yang kelima adalah berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU 25 tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha dengan anggota orang-orang maupun badan usaha koperasi. Koperasi melandasi aktivitas usahanya pada prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi rakyat serta menggunakan asas kekeluargaan. Selanjutnya ada peraturan dan undang-undang. PP yang berkaitan ke aspek yuridis, di mana peraturan pemerintah ini wajib untuk dipatuhi pada pendirian badan usaha. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, PP nomor 63 tahun 2008 mengenai yayasan. Yang kedua, UU nomor 40 tahun 2007 mengenai perseorangan terbatas. Yang ketiga, UU nomor 13 tahun 1995 mengenai izin usaha industri. Yang keempat, UU nomor 25 tahun 1995 mengenai koperasi. Dan yang keenam, PP Perdagangan RI nomor 13 MDAG per 3 2006 mengenai ketentuan dan tata cara menerbitkan surat izin usaha penjualan secara langsung. Yang ketujuh, UU nomor 5 tahun 1962 mengenai perusahaan daerah. Dan yang ke-8, UU nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN. Dan yang ke-9, PP nomor 10 tahun 2003 mengenai perusahaan perseorangan pada bidang pengelolaan aset. Selanjutnya ada izin usaha, surat izin tempat usaha. Tiap perusahaan membutuhkan dan wajib mengurus SITU. Tujuannya untuk kelancaran dan keamanan usaha. Yang mengeluarkan SITU adalah pemerintah kota madya atau kabupaten. Surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP untuk pengusaha firma, perseorangan, koperasi, CV, PT, dan BUMN. Kewajiban dari pemegang surat ini untuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau Kantor Departemen Perdagangan yang membuat SIUP. Jika perusahaan tak lagi melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti pembelian SIUP. Nomor pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak wajib membayar pajak kepada negara. Harus mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Hal ini juga sudah jelas diatur dalam undang-undang dan memang merupakan kewajiban warga negara. Apabila melanggar, dapat dikenakan sanksi pidana UU nomor 10 tahun 2000 karena anggapannya menimbulkan kerugian untuk negara. Sebab pajak adalah pendapatan utama dari sebuah negara. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.